perusahaan. Puji Tuhan, kita sudah bisa melewati masa-masa COVID, masa-masa sulit perusahaan, dan kita sudah on the track berjalannya perusahaan menjadi lebih baik. Rencana kerja kita ke depan itu banyak hal yang masih mau kita capai, dan saya sungguh membutuhkan kerjasama dari kita semua, seluruh karyawan PT Jala, baik itu di marketing, operasional, di maintenance, juga di keuangan. Saya langsung ya, karena udah waktunya pendek. Jadi kita punya target tahun ini di 24M. Waktu kerja kita di tahun ini hanya tinggal setengah tahun, ya, setengah tahun kurang, karena udah Juli mau habis. Jadi saya berharap di sini nggak bisa hanya hanya kerja satu pihak, seksi lain yang kencang atau seksi lain yang. Jadi kita harus bekerja bersama. Jangan nanti saya tuh mencanangkan berbagai program kerja itu tidak bisa berjalan dieksekusi di setiap bagian. Karena kalau kita mau mencapai target, ya, itu kita harus serius dan harus ngotot ya. Kalau itu yang di marketing, ya tentunya saudara harus apa yang ditargetkan kepada saudara, maka saudara harus bertanggung jawab. Tidak perlu harus dievaluasi terus, dipantau terus kinerjanya. Nah, begitu juga kepada saudara yang di operasional. Jangan ada bisnis yang di bawah marketing tidak bisa dieksekusi juga sama operasional, termasuk juga di maintenance. Makanya saya selalu pantau semua bagian. Jangan sampai apa yang kita rencanakan ini meleset. Jangan, Pak, kita dulu omset sekian, sekarang di omset sekian, ya harusnya udah bersyukur. Ya betul, bersyukur, tapi kan target kita masih jauh. Yang kita targetkan kan jauh. Ya. Begitu juga di keuangan. Kalau kita nggak ngejar kita punya dokumen, nggak ngejar kita punya tagihan, ya kan, dari perusahaan kan ya, ya. Nah, jangan, makanya saya bilang ini kerja kesinambungan. Nggak ada yang merasa super, wah saya lebih sibuk, wah saya kerja sampai malam, ya kan. Kadang-kadang ada yang merasa, wah saya udah capek nih, si A belum capek, ya kan. Nggak ada yang kayak gitu lagi. Selama saudara bekerja di perusahaan angkutan manapun, mau itu darat, laut, udara, memang waktu kerja kita itu nggak kayak orang kerja di bank. Ya, itu dulu yang harus dipahamin waktu Anda bekerja, sudah tahu pekerjaan itu seperti apa di angkutan, ya tidak ada, memang kadang mengenal waktu. Ya. Nah, sebenarnya sih
saya juga mau yang tadinya apa ya, terkait keterlambatan ini ya Pak ya. Kita ini ya saya sih bersyukur ya ini sudah terselenggara dengan baik. Cuman terkait dengan apa yang menjadi rencana kerja kita ke depan itu kan perlu suatu komitmen untuk mencapai visi target perusahaan. Itu kan perlu komitmen bersama, komitmen ke diriku sendiri untuk bisa mewujudkan itu. Bagaimana caranya? Ya kerja tim tadi kan. Ini yang sulitnya sekarang untuk urusan kita hadir di sini aja, ya, saudara-saudara tidak bisa firm untuk coba kalian bayangkan, ya kalian bayangkan kalau ini kita buat acara lebih besar dan itu ada orang lain, ada pemegang saham, ada rekan bisnis yang diajak, apa nggak malu? Ya kan? Mungkin saya udah pulang kalau udah itu terjadi, karena saya nggak mau menanggung malu. Lebih baik kalian yang liburan di sini daripada saya ada di sini dilihat mitra saya, ini kok seperti ini. Ya. Tadi kita cerita target 24M, itu kan butuh komitmen, tepat waktu. Coba bayangkan kalau Anda marketing, janji sama customer, meeting jam 9 pagi, siap, udah di headset. Anda datang 9.30, Anda datang atas nama perusahaan di situ, berarti Anda mempermalukan perusahaan. Kenapa saya bisa meragu? Saya jadi ragu bagaimana Anda, para marketing saya misalnya dulu ya, fokus saya. Sedangkan untuk company, acara company sendiri aja Anda pada telat semua loh. Bukan panitianya doang, sekampung ini semua. Malah saya pimpinan di sini yang menjalankan. Coba, saya bilang tadi dengan Pak Obed, kalau negara simbolnya presiden, kalau perusahaan simbolnya pimpinan. Nah kalau pimpinannya udah nggak dihormati, kedatangan dia duluan dari semua rakyat, bagaimana? Itu yang saya bilang tadi. Ini supaya menjadi, saya udah nggak marah-marah lagi. Tapi tolong Anda berpikir semua, untuk kita masih segini, ya, masih segini yang berkumpul. Bagaimana kita membuat suatu event yang lebih besar, sedangkan yang kecil aja Anda tidak menghargai. Terlebih Anda tidak menghargai pimpinan perusahaan. Saya datang duluan dari Anda semua. Ya, jadi kalian pikirkan, ya, untuk mencapai tujuan perusahaan masih panjang yang perjuangan yang kita harus lakukan. Tapi mulailah dari yang kecil. Ini saya harap tidak terjadi lagi. Kalau pulang kita dari sini, maka Anda semua harus punya mindset pikiran yang baru. Ya. Anda disuruh apa sama customer, Anda disuruh apa sama atasan, sama rekan kerja, lakukan dengan tepat waktu. Semua dimulai dari yang terkecil, dari hal yang paling kecil, dari tugas Anda masing-masing. Ya. Itu hanya sebagian contoh. Dan kepada panitia, ya, suatu kehormatanlah kalian kalau Anda dituntut mewakili perusahaan untuk melakukan event, melayani seluruh sisi. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Demikian, sambutan kalian. Ya baik, terima kasih. Kita langsung menuju sambutan yang kedua. Ini dari Bapak Manajer
PT Jala Anugrah Sejati, Bapak Sahat Simbolon, dipersilakan. Terima kasih. Yang saya hormati dan kami cintai Bapak Santo Fernando sebagai owner Jala Express dan juga rekan-rekan karyawan Jala Express yang di sini juga saya cintai juga. Ini pagi-pagi kita udah tak sempat ngomong. Jadi saya akan menjelaskan sedikit Pak kenapa ini terlambat. Ini semua terlambat memang saya yang suruh Pak. Jadi awalnya tadi saya suruh berangkat sebagian Bu Dewi. Terus saya pikir kalau berangkat sebagian kayaknya nggak asik. Ini kan untuk bareng-bareng. Saya nggak tahu Bapak udah di sini tadinya. Saya belum tahu itu Bapak udah di sini. Paling Pak Santo mungkin nanti dia ada siangan kali datang gitu ya. Udah Bu Dewi, kita bareng-bareng aja. Saya juga telat dari rumah Pak. Karena menunggu satu orang jadi saya telat juga. Harusnya jam 7 saya mau berangkat dari rumah. Tapi karena satu orang itu juga nggak bisa ditinggalkan pekerjaannya, ya akhirnya ya saya tunggu ya akhirnya telat semuanya telat ya. Gara-gara saya juga telat semua ini. Intinya kalau saya yang bikin saya mohon maaf Pak akibat keterlambatan kita ini. Karena memang wajar lah, saya juga baru sekali ini jadi ketua panitia Pak. Sebelum-sebelumnya saya nggak pernah jadi ketua panitia. Itu baru ketua yang lain Pak. Jadi saya rasa saya mohon juga ke Bapak jangan disamakan ini keterlambatan ini untuk komitmen kita ke depan berjalan di dalam perusahaan dalam mencapai target yang Bapak bilang tadi. Saya rasa mudah-mudahan sih nggak ada hubungannya, mudah-mudahan ya. Karena memang keterlambatan ini semuanya ketua nih, ketuanya itu saya di sini. Saya mohon maaf Pak ya Pak untuk keterlambatan ini. Untuk menjawab dari visi dan visi kita ke depan Jala itu, saya rasa kita kalau saya melihat sih sudah ada bibit-bibit untuk maju sih. Kalau saya melihatnya udah di situ, hanya ada beberapa yang perlu diperbaiki. Untuk kita semua teman-teman karyawan ini, kita kerjasama kurang. Dari awal saya udah ngomong kerjasama kita kurang. Karena pertama, kenapa saya bilang kerjasama kurang? Setiap orang itu kayaknya kalau ngadepin masalah nggak mau. Kalau saya lihat ini banyak nih. Kalau ketemu masalah kayak ngindar. Sedangkan orang yang berkualitas sebenarnya ngadepin masalah selesai, itu yang berkualitas. Kalau saya lihat di sini ada masalah, si Anu nih, gitu, bukan diselesaikan. Si Anu nih, saya lihat selalu gitu. Ini nih gara-gara ini nih jadi nyalain orang. Sebenarnya kalau yang benar, jangan nyalain orang, selesaikan saja gitu, nggak usah sampai. Kalau memang kita bisa selesaikan dulu gitu, nggak usah nyalain orang gitu. Malah jadi nanti masalah nggak selesai, dan kita juga jadi berantem ini kan. Lebih baik kita mencari solusi masalah dulu. Penyelesaian kan bisa diomongin di terakhir. Kalau selesai masalahnya, ya ngomongin baik aja gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat, ya kerjasama itu memang perlu. Kita juga kan untuk membuat kemajuan yang selama saya ada ya, melihat kemajuan itu kan kita kerjasama nih. Walaupun kerjasamanya kurang aja kita sudah maju. Gimana kalau kita kompak? Ya kompaknya kayak gini, telatnya bareng gitu. Kompak ini bagus. Besok kita nyari order kayak kompaknya kita tambah ini bareng-bareng. Jangan dia ini, jangan kompaknya cuma telat doang. Yang bagusnya kita kompak juga. Ya. Iya, gitu loh. Jadi yang bagusnya juga kita kompak. Gitu. Ya rasanya bisa kita, kalau kata Pak Santo tadi kita ambil 24 tahun nih. Saya rasa bisa Pak. Saya rasa bisa kayaknya. Mudah-mudahan bisa. Kalau teman-teman saya lihat bisa lah. Asal lebih kompak lagi aja deh. Kurang kompak kita bener. Kurang kompak bener.
Ada masalah dikit, nyalain orang. Ada masalah dikit, nyalain orang. Jadi ibarat gini loh. Jangan sakit hati ya, saya ngomong emang begini. Ngomongnya doang gede, pembuktiannya nggak ada. Benar. Mendingan pembuktiannya digedein, jangan ngomongnya. Gitu loh. Buktiin aja apa yang ngomongin bener gak gitu. Buktiin aja dulu. Gitu. Dan mudah-mudahan memang ke depan ini kita lebih baik, itu aja. Kak, mudah-mudahan ya. Gitu ya. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Saad Simbolon, luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan yang lebih semangat ya. Terima kasih. Baik, kita masukin acara sambutan yang ketiga kali ini, maintenance dari PT Jala Anugrah Sejati kepada Bapak Osten. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak atas kesempatannya yang Bapak berikan pada saya. Saya mewakili maintenance juga karyawan lain. Dan mungkin ada permintaan nanti ada request, bisa Pak? Bisa. Terima kasih Pak. Jadi kalau saya melihat 18 tahun lah ini berdiri Jala ini dengan keadaan sekarang adanya, baik unit, baik seluruh yang ada di dalam karyawannya. Dulu saya baru masuk hanya beberapa orang yang ada di kantor. Nah sekarang terus berkembang. Tapi sebenarnya Pak, saya percaya Jala ini bisa sebenarnya 2 kali lipat dari apa yang ada sekarang Pak. Sayangnya ada tragedi 6 tahun hingga PT lain menanjak, PT kita stuck. Tapi itu sudah berlalu. Kita ingin semua perusahaan ini maju. Dan harapan kami Pak sebagai karyawan, tentu kesejahteraan Pak meningkat dari apa yang sudah kami dapat. Itu keinginan kami sebagai karyawan. Dengan kebutuhan nanti kehidupan, baiknya melahirkan anak, itu tentu kami butuh Pak. Tapi seiring dengan kebutuhan kami, tentu juga seperti yang Bapak tadi komitmen untuk bisa kita dapat target, itu ada kerjasama yang sangat baik. Dan juga tadi seperti Pak Sahat bilang, kita jangan saling menyalahkan, tapi kerjalah dari diri sendiri. Kita buat loyalitas atau tanggung jawab kerja. Itu sih yang kita perlukan di sebuah perusahaan dimanapun kita bekerja, loyalitas kerja. Jadi nggak perlu kita banyak bicara, tapi bekerja. Saya pikir itulah dari saya. Terima kasih Pak. Dan juga request yang saya ingin minta Pak, workshop Pak, mohon dipikirkan. Ya sangat mengganggu sekali karena kurang terlindungnya kita bekerja. Terima kasih Pak. Baik, luar biasa sekali Pak Osten ya. Dan selanjutnya ini kita masukin acara selanjutnya. Sebelum masuk acara selanjutnya, kita kasih tepuk tangan dulu buat kita semua yang hadir di sini. Keluarga besar PT